kalau saya jualan barang, saya cuma jadi reseller. Terus saya mau ngiklanin, orang bisa beli di tempat lain, di reseller-reseller yang lain. Terus gimana caranya? Kalau saya ngiklanin rugi dong jadinya. Alright guys, so kemarin saya dapat pertanyaan ini. Kalau saya jualan barang, saya cuma jadi reseller. Terus saya mau ngiklanin, orang bisa beli di tempat lain, di reseller-reseller yang lain. Terus gimana caranya? Kalau saya ngiklanin rugi dong jadinya. Oke guys, so sebenarnya ada strateginya seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin ada produk branding ya, kalau Anda ngiklanin, berarti Anda ngiklanin produknya. Oke. Nah kalau produknya misalnya Anda jualan, let's say Coca-Cola atau air aqua, literally air aqua gitu. Anda iklankan. Ya orang bisa beli aqua di tempat mereka, nggak usah datang ke tempat Anda. Ya kan, jadi kalau Anda misalkan berada di Jawa, emang orang di Papua nggak punya aqua gitu, orang di Kalimantan nggak punya aqua, misalnya kayak gitu. Of course bisa kan beli di sana tanpa harus beli di tempat Anda. Jadi kalau barang Anda tidak unik, barang Anda banyak dijual di tempat umum, maka apa strateginya? Anda nggak bisa promoting the product kalau misalkan kayak begitu. Maka ada dua cara sebenarnya yang bisa Anda lakukan. Alright, yang pertama adalah you build your personal branding. Oke, you build your personal branding. Jadi Anda ngebangun personal branding Anda sehingga orang itu akan datang following you, join ke tribe Anda di Tribelio, join ke list Anda di Tribelio. Nah, ketika orang berada di sekitar Anda, maka apapun yang Anda tawarkan, kebanyakan orang akan beli. Tapi of course nggak barang-barang seperti Aqua ya, karena ribet banget belanja Aqua online daripada ke Indomart di sebelah rumah mereka. Oke, ini kalau sama-sama pemainnya online semua misalnya. Ini kan kita ngomong dunia online ya, bisnis online. Ya, jadi kalau ada reseller A di sebelah sana, reseller B di sebelah sana, reseller C Anda sendiri, oke, sama-sama harus beli online. Kenapa harus milih ke tempat Anda dan tidak ke tempat orang lain? Yaitu karena mereka percaya terhadap Anda. Misalnya Anda jualan kelinci. Emang nggak bisa ya beli obat kelinci di tempat lain? Beli di Tokopedia, di mana-mana? Well, yes, bisa saja. Tapi Anda tahu cara merawat kelinci, misalnya. Jadi Anda punya komunitas, tribe di Tribelio tentang bagaimana caranya merawat kelinci. Maka di situ Anda bisa membangun trust bahwa kalau di tempat lain kamu nanya-nanya, orangnya nggak bisa bantu loh. Mati aja, udah suruh beli lagi. Kalau di tempat saya, begitu Anda nanya, well, iya, kita bisa bantuin, kita tahu caranya gitu. Bahkan kita tahu obatnya, kita bisa kasih suggestion dan sebagainya. Bahkan kita punya, let's say, dokternya, whatever lah, kayak begitu. Ya, jadi akhirnya orang akan trust terhadap Anda. Ya, jadi ini yang harus Anda perhatikan. Kemarin saya bertanya ke Peng Jun. Saya pernah kemarin itu waktu di Mastermind, saya makan malam, literally sama dia gitu kan, makan malam. Terus saya nanya ke dia yang iseng-iseng aja, bener-bener kayak barangnya nggak unik. Bro, kalau saya jualannya furniture, meja gitu, kamu ngelakuin strateginya kayak apa sih kira-kira digital marketingnya? Intinya saya pengen pick out brainnya dia gitu kan. Dia cuma bilang, simple sih, sama, always, I'll become the authority of furniture. Saya akan nge-build personal branding saya di bidang furniture, sehingga ketika saya ngomong apapun tentang furniture, orang udah langsung percaya gitu aja. Karena I'm the expert of furniture, dia bilang gitu. Ya jadi, kalau furniture kan bisa beli di mana-mana juga ya, apalagi ke IKEA, selesai. Ke IKEA udah done gitu kan. Tapi kenapa harus memilih barang yang Anda tawarkan gitu? Karena Anda punya opini bahwa ini ergonomik lah, ini itulah dan sebagainya. Kalau ruangannya kayak beginilah, whatever, kayak ini feng shui-nya kayak begini gitu kan. Itu idenya adalah how to build the attachment ke orangnya, ke Anda gitu. Sehingga ketika market trust with you guys, dia nggak akan beli tempat lain. Considering tetap bahwa produknya itu tetap sama-sama belanjanya online. Bukan kalau belanja di Anda online, sementara belanja di Indomart ada di sebelah rumah gitu. Nah, itu susah. Itu literally susah karena Anda saingannya urusannya udah beda. Dia urusannya adalah distribusi. Ya, distribution channel lebih mudah. Kita ngomong itu di lain video. Anyway, itu cara yang kedua, personal branding. Nah, cara yang satunya lagi, kan saya tadi punya dua cara ya. Yang paling nggak enak adalah promoting produk branding kalau Anda nggak punya produknya. Berarti Anda bisa build your personal branding. Tapi dan saya nggak mau keluar mukanya kayak begini gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Ada cara ketiga. Cara ketiga adalah Anda promoting store branding. Oke, Anda promoting store branding. So, for example, Anda lihat kayak misalkan di Ace Hardware. Itu promoting store branding. Store saya paling lengkap. Udah. Anda mau masuk ke sana, mau nyari merek apa aja itu banyak di sana. Bahkan kalau misalkan yang Anda cari mereknya nggak ada, Anda ditawarin merek lain yang fungsinya sama juga Anda udah nggak ada masalah. Anda nggak attach ke produk branding lagi, tapi Anda attach ke store branding. Saya mau belinya di Hardware. Ada kartu membership, discount point, whatever kayak gitu. Jadi itu yang bisa Anda build sekarang. Kalau datang ke toko Anda, toko online Anda, kenapa?
Kenapa harus gitu? Ada orang-orang lebih suka belanja di Tokopedia. Ada orang-orang lebih suka belanja di Shopee. Saya lebih suka di Tokopedia, I don't know why, tapi istri saya itu lebih suka di Shopee. Dia bilang lebih enak aja tampilannya gitu. That's store branding, guys. Jadi tokonya yang dia sudah suka banget dengan caranya, prosesnya, flow-nya, desainnya, UI UX-nya, buat dia itu suka banget, cewek sih ya, suka banget gitu. Buat saya kayaknya ini kok rame banget ya Shopee ya. Saya belinya Tokopedia aja deh, gampang gitu. Anyway, dua-dua barangnya ada gitu. Kalau ditanya saingan, ya di sana ada, di sini ada. Dan saya nggak pernah ngebandingin ini versus Shopee gitu. Nggak segitunya. Paling bandingin harga ya di Tokopedia, Shopee, that's it gitu. Kayak cross toko, kayaknya agak jarang saya bandingin. Nah, itu yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda nggak mau muncul gitu kan, tapi Anda nggak mau juga promoting the product, karena kalau promoting the product orang akan datang ke kompetitor Anda, then you are promoting the store gitu. Jadi tokonya yang harus Anda. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kenapa orang harus beli di toko Anda? Why? Itu harus jawab. Kalau Anda nggak mau promoting itu, nggak mau promoting ini, terus Anda bilang kayak toko saya juga biasa-biasa aja, ya udah ke laut aja. Itu nggak niat namanya. Karena marketing mikirin positioningnya apa gitu, differentiationnya apa, pembedanya toko Anda dengan toko lain itu apa? Apakah di Anda harganya paling murah? Apakah di Anda harganya 5.000 semuanya? Apakah di Anda barangnya dari Jepang semua? Apakah dari Anda itu I don't know, servisnya terbaik misalkan, atau toko offline Anda, toko Anda dijaga cewek, SPG-nya cakep-cakep semua. Itu juga jadi pembeda ya. Yang datang biasanya cowok-cowok begitu, belanja handphone misalkan cowok-cowok semua, misalnya gitu ya. Terus Anda kasih SPG-nya paling keren lah, paling cakep pokoknya di toko Anda, tempat lain jelek-jelek gitu. Ya bisa aja kan, airline juga begitu, yang seksi-seksi itu pokoknya ini seksi-seksi. Yang ini with the brain gitu kan. I'm not saying the brand, tapi intinya kayak begitu. So Anda bisa melakukan apa sih yang menjadi pembeda yang disukai oleh audiens Anda. Nah, kuncinya di situ. Audiens Anda sukanya yang mana? Jangan ngasal gitu kan. Kalau yang datang emak-emak Anda kasih SPG cakep-cakep gitu, ya nggak mau lah, nggak ngefek kali. Atau mungkin yang datang family gitu kan, suami istri suka datang ke situ dan SPG-nya cakep-cakep yang seksi-seksi begitu. Mungkin istri-istri pada bilang jangan ke sana ya, supaya suaminya nggak lirik sana sini gitu. You know, nggak bisa selangsung kayak oke, kasih cewek seksi gitu, nggak bisa kayak begitu. Anda harus tahu, balik lagi, makanya saya selalu bilang kan bahwa siapa target market Anda, apa value mereka, apa mimpi mereka, apa pain mereka, apa problem mereka. Nah, itu semua itu dibahas gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah apakah Anda sudah baca ini di sini, karena di sini tuh kita ajarin Anda untuk melakukan market research dengan lebih dalam lagi gitu. Apalagi kalau Anda ikut list building mastery LBM. Right, di LBM literally di breakdown problem hari ini, problem masa depan atau fear. Oke, gain hari ini atau dream masa depan. Jadi ada hari ini, ada masa depan. Pain dan gain semuanya ada hari ini, ada masa depan. Anyway, kurang lebih kayak itu teman-teman. Hopefully video ini memberikan Anda sedikit idea bahwa Anda nggak selalu harus promoting the product. You can promote yourself, diri Anda, or you can promote the store Anda, toko shop Anda. Cari pembedanya yang pasti. Bahkan personal branding juga harus ada bedanya. Bukan cuman rajin, konsisten, tapi nggak ada bedanya. Alright, so hopefully video ini memberikan wawasan. Thank you so much and see you guys in the next video. Bye-bye.